Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalil Ramadan dengan NPM 10070716449 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Perancangan Strategi Pengembangan Usaha Menggunakan Analisis SWOT dan Bisnis Model Kanvas pada Nosjin. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan industri fashion di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan Kota Bandung sudah menjadi pelopor dalam industri fashion sejak tahun 70-an. Pertumbuhan subsektor fashion di Kota Bandung ramai sejak banyaknya distro di Kota Bandung pada awal tahun 2000-an. Salah satu subsektor industri fashion yang mengalami perkembangan yang baik ialah industri jeans. Nosjin adalah salah satu UMKM yang bergerak dalam pembuatan celana dari bahan jeans yang berasal dari Kota Bandung. Strategi merespon pasar yang diterapkan oleh Nosjin merupakan make to order, akan tetapi perusahaan ini tetap kalah saing dengan para kompetitornya. Dan dengan adanya COVID-19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan penurunan penjualan pada Nosjin. Penjualan Nosjin mengalami penurunan sebesar 25 hingga 50%. Kemudian media promosi atau pemasaran Nosjin belum mengikuti perkembangan teknologi. Bisa dilihat ini merupakan tabel dari rata-rata penjualan Nosjin. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana potensi bisnis yang dimiliki oleh Nosjin saat ini. Kemudian berikutnya yaitu bagaimana implementasi strategi pengembangan usaha yang dapat dilakukan Nosjin sesuai dengan potensi bisnis yang dimiliki. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui potensi bisnis yang dimiliki Nosjin saat ini. Lalu berikutnya yaitu membuat rancangan strategi pengembangan usaha yang dapat dilakukan oleh Nosjin. Berikutnya ada tinjauan pustaka yang dimana ada SWOT dan bisnis model kanvas. SWOT merupakan analisis identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan dapat juga meminimalkan kelemahan. Kemudian ada bisnis model kanvas atau yang biasa disingkat dengan BMC, merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi memberikan, menangkap nilai, dan menciptakan. Kemudian di sini ada metode penelitian dari tugas akhir saya. Ini lanjutannya. Kemudian di sini merupakan uraian data penelitian atau data-data yang dapat saya kumpulkan pada penelitian saya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian ini merupakan bisnis model kanvas Nosjin awal. Lalu di sini merupakan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana yang dilihat dari gambar merupakan identifikasi faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan. Dan ini merupakan identifikasi faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Berikutnya yaitu kuesioner kepuasan pelanggan berdasarkan faktor internal. Isi pertanyaan dari kuesioner pretest ini merupakan intisari dari setiap penjabaran faktor internal dari model bisnis 9 kunci bisnis model kanvas. Berikutnya di pertanyaan kuesioner faktor eksternal, penyebaran kuesioner ini dilakukan kepada 7 ahli yang menjalankan bisnis dalam koridor yang sama atau jasa pembuatan pakaian. Kemudian ada uji validitas, hasil dari tabel menyatakan bahwa seluruh butir variabel memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, yang artinya semua butir variabel valid dan diperbolehkan dilakukan pengujian berikutnya. Kemudian ada uji reliabilitas yang dimana nilai krombaca alfanya lebih dari 0,6. Kemudian ada penentuan populasi dan sampel. Menurut rumus Lovin, maka didapatkan sampel berjumlah 100 responden. Kemudian di sini ada uji validitas. Yang dapat dilihat uji validitas semuanya datanya valid. Kemudian ini juga ada uji validitas untuk faktor internalnya. Dapat kekuatan sebesar 2,076 dikurang dengan jumlah skor faktor kelemahan sebesar 1,7 sehingga diperoleh nilai sumbu X sebesar 0,77, di mana nilai sumbu X ini akan dijadikan nilai faktor internal. Kemudian ini perhitungan bobot rating dan skor peluang. Didapat nilai sumbu Y-nya sebesar 0,151 yang akan ditentukan pada kuadran SWOT. Dan kemudian di sini ada matriks internal eksternal. Nosjin berada pada sel 1 yang dimana dibutuhkan penerapan strategi growth dan build atau pertumbuhan dan pembangunan. Berikutnya ada matriks internal factor evaluation dan matriks internal factor evaluation yang didapat dari hasil penilaian bobot dan rating sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian ini ada kuadran SWOT. Berdasarkan kuadran SWOT yang terlihat pada gambar di atas menunjukkan posisi Nosjin berada pada kuadran 1 growth, yang dimana Nosjin berada pada situasi dengan berbagai peluang dan kekuatan internal. Maka dari itu strategi yang tepat digunakan adalah pertumbuhan agresif, yaitu penetrasi pasar atau market penetration, dan pengembangan pasar atau market development.
Kemudian ada analisis kuadran SWOT, kondisi Nosjin berada pada kuadran 1 growth pada kuadran SWOT. Hal ini membuat strategi yang cocok pada Nosjin adalah dengan membentuk tim digital marketing untuk membangun strategi pemasaran secara online agar pemasaran bisa lebih luas jangkauannya, melakukan pemilihan mesin-mesin otomatis untuk proses produksi agar bisa meminimalisir pengeluaran, khususnya upah karyawan, dan memperluas target pasar yang semula hanya Kota Bandung menjadi skala nasional. Kemudian ini merupakan analisis bisnis model kanvas, dapat dilihat pada gambar. Perbedaan dengan bisnis model kanvas yang sebelumnya atau bisnis model kanvas yang awal ialah pada 4 kunci berikut, yaitu customer relationship, customer segment, key resource, dan channel. Kemudian kesimpulan, yang pertama yaitu aspek yang paling mempengaruhi dari potensi bisnis Nosjin berdasarkan faktor internal adalah kualitas pembuatan celana jeans yang sudah cukup baik dan tepat waktu. Aspek yang paling berpengaruh dari potensi bisnis berdasarkan faktor eksternal adalah pasar celana jeans global akan terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian yang kedua, rancangan strategi pengembangan usaha Nosjin dalam melakukan pengembangan bisnis dengan mengacu pada hasil analisis SWOT berada pada satu kuadran, yaitu kuadran growth atau faktor kekuatan dan peluang. Upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh Nosjin yaitu menerapkan strategi tumbuh dan membangun untuk memperkuat para pelaku usaha. Alternatif strategi yang terpilih ialah market penetration dan market development. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf Mas apabila masih banyak yang kurang atau saya berbicara yang terbata-bata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.